Dunia barat telah menjadi meme seperti ini. Tolong, kami butuh bantuan. Tolong izinkan kami datang ke negara indah Anda. Lihatlah kami orang miskin, tolong. Dan orang-orang Eropa, mereka berkata, masih banyak yang bisa dibagikan. Sebenarnya, biar saya tunjukkan persis bagaimana semuanya dimulai. Begini awalnya, dengarkan baik-baik. Saya rasa kita semua harus berpikir dalam kerangka satu dunia, satu umat manusia. Dan kita semua punya kewajiban internasional yang harus dipenuhi jika ingin dunia ini damai untuk semua orang. Menurutmu, apakah kita harus menerima sebanyak mungkin yang bisa kita tampung? Ya. Saya setuju, sangat setuju. Dan Menurutmu, saya apakah pikir kita kita harus bekerja sama dalam banyak hal untuk memastikan bahwa kebutuhan orang-orang ini terpenuhi. Bagaimana dengan ketegangan rasial yang mungkin saja timbul di sini akibat hal itu? Saya pikir kita harus menerapkan skema pendidikan baru di sekolah-sekolah untuk mengubah sikap masyarakat. Jadi itulah sikapnya. Bagaimana perkembangannya? Begini keadaannya sekarang. Mengubah sikap masyarakat. Ya, kalian berhasil mengubah sikap orang-orang barat. Tapi bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah kalian pergi ke negara asal mereka? Apakah kalian memberitahu mereka kalian tahu satu umat manusia, satu dunia? Tapi bagaimanapun juga, pesta itu harus segera berakhir. Orang-orang woke ini harus diberi pelajaran. Itu harus terjadi. Jadi, satu orang yang bisa melakukan ini, saya tidak tahu apakah dia akan pernah terpilih menjadi pejabat atau tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah dia akan pernah bisa membentuk pemerintahan. Saya tidak tahu. Tapi inilah Rupert Lowe. Kami baru saja menerima balasan atas permintaan FOI yang dipicu oleh penampilan saya di podcast Joe Rogan, di mana saya membicarakan migran ilegal yang menerima perawatan gigi yang membuat Asosiasi Dokter Gigi Inggris kesal. Sekarang saya mendesak semua orang untuk melihat postingan yang baru saja kami keluarkan. Itu akan membuat darah Anda mendidih. Ini melanjutkan tema yang saya lihat di Komite Akun Publik ketika kami meninjau kontrak untuk Bibi, Stockholm, di mana para migran ekonomi ini mendapatkan perawatan gigi yang lebih baik, perawatan medis yang lebih baik, dan ditempatkan di urutan teratas daftar perumahan. Dan mereka adalah orang-orang yang datang ke sini secara ilegal. Banyak dari mereka sekarang tinggal di sini secara ilegal. Namun, mereka diperlakukan lebih baik daripada orang-orang yang telah membayar pajak, telah berkontribusi pada sejarah Inggris, yang pada dasarnya tinggal di sini dan telah tinggal di sini sepanjang hidup mereka. Dan banyak dari leluhur mereka telah berjuang dalam kedua perang dunia, melawan Prancis, Jerman, dan hampir semua orang lainnya. Tapi entah kenapa, kita sepertinya punya sekelompok orang aneh yang memimpin negara ini dan berpikir tidak masalah untuk mendahulukan orang-orang ini daripada mereka yang sudah membayar pajak, hidup dengan jujur, dan telah berkontribusi untuk negara. Saya tidak setuju dengan itu. Dan pemerintahan Restore Britain, saya bisa pastikan kepada semua orang, akan menahan dan mendeportasi orang-orang yang datang secara ilegal, akan mendeportasi mereka yang tinggal di sini secara ilegal. Kami akan mendeportasi semua narapidana asing di penjara kami. Dan sama pentingnya, kami juga akan mengalihkan perhatian kami kepada orang-orang yang hidup di sini dari tunjangan sosial tetapi tidak berkontribusi untuk Inggris. Jadi, tolong bacalah tanggapan terhadap FOI ini. Terus terang, Asosiasi Dokter Gigi Inggris seharusnya malu pada diri mereka sendiri. Kami akan terus melakukan ini, dan kami akan terus mempermalukan kelompok orang jahat yang secara efektif merusak Inggris sebagai salah satu negara paling sukses di dunia. Tidak lagi. Kita punya. Lebih lama. Britania Raya tidak lagi menjadi salah satu negara paling sukses di dunia. Anda terlilit utang. Rasio utang terhadap PDB berada di kisaran sekitar 120%. Dan mereka membagikan uang kepada orang-orang dari negara dunia ketiga ini. Mereka menghabiskan uang tanpa berpikir untuk orang-orang dari negara dunia ketiga ini, seolah-olah Anda punya persediaan uang yang tidak terbatas. Orang-orang bodoh ini tidak mengerti konsep kelangkaan dalam setiap model ekonomi. Kamu tidak pernah punya cukup sumber daya untuk semua orang. Kamu tidak pernah punya cukup sumber daya untuk memuaskan semua orang. Itu memang tidak mungkin terjadi. Itu adalah hukum kelangkaan. Kamu akan selalu punya sumber daya yang lebih sedikit dan kamu akan selalu punya lebih banyak orang. Jadi biarkan saya kembali ke meme awal ini. Itulah cara mereka membiarkan mereka masuk karena pemikiran ini berasal dari masa damai tahun 60-an dan 70-an. Segalanya terasa berlimpah untuk semua orang. Mari kita bagikan dengan seluruh dunia, satu umat manusia. Darah kita sama-sama merah. Kita semua adalah orang yang sama. Pola pikir itulah yang membuat orang-orang ini masuk. Dan sekarang, keluar. Keluar, lihat ini. Beginilah perilaku mereka.
Tidak ada rasa takut sama sekali. Lihat monyet ini melompat-lompat. Itu agak berlebihan. Orang ini adalah seorang teroris yang sudah divonis bersalah. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun atau 15 tahun penjara di Yaman dari sekian banyak negara. Bahkan orang Yaman menganggap dia sebagai teroris. Dia sebenarnya mencalonkan diri untuk jabatan, tapi entah kenapa tidak menang. Saya heran dengan itu, orang ini. Lihat ini, dia tertawa. Dia tertawa. Ini benar-benar provokasi. Para peserta pawai Kristen ini hanya melakukan pawai keagamaan mereka sendiri. Dan orang-orang ini berpikir itu ide bagus untuk datang dan bertingkah seperti monyet, lalu berteriak dan menjerit Allahu Akbar. Pilih negara muslim paling liberal, Malaysia, Indonesia, Turki. Tidak ada non-muslim yang berani melakukan itu di depan acara keagamaan muslim. Dan mereka melakukan itu di barat tanpa rasa takut. Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa kita membiarkan ini terjadi? Ya, seperti yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Itu karena barat telah kehilangan jati dirinya. Inilah yang terjadi. Begini, saya pribadi, izinkan saya mengatakan bahwa saya 10-15 tahun yang lalu, ketika saya menjadi seorang ateis, ketika saya menjadi tidak berpihak pada kelompok manapun, saya berpikir, oke, saya harus memperjuangkan sesuatu. Jadi saya juga percaya pada konsep kewarganegaraan global. Oke, bukan kelompok warga seperti ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan menjadi bagian dari kelompok saya. Tapi saya berpikir, orang-orang barat misalnya. Anda tahu, seorang Swedia bisa pergi ke Amerika, bahkan tidak akan diperhatikan, kecuali dia jelas-jelas berbicara dengan aksen asingnya. Seorang Amerika bisa datang ke Australia, tidak ada yang akan heran, karena tidak ada yang akan menonjol. Jadi dunia barat bisa menciptakan semacam komunitas warga global. Jadi saya percaya pada hal itu. Tapi orang-orang kiri woke simting tak berotak ini, idiot komunis sosialis, mereka memperluas jaringnya dan memasukkan semua orang. Orang-orang dari negara-negara terburuk di dunia. Mereka memasukkan mereka dalam definisi kewarganegaraan global ini. Dan lihat bagaimana hasilnya sekarang. Ini sangat bodoh. Ini sangat dogmatis secara ideologis. Ini sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga hanya ada satu solusi untuk ini. Ini harus dihentikan. Kita harus memperjuangkannya di setiap arena, secara politik, di media sosial. Gunakan kata-katamu. Kita sedang berada, kamu tahu, Muslim sedang bersiap untuk fase kedua. Sudah banyak politisi Muslim yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin yang telah mengatakannya. Atau maaf, para ulama dan penceramah telah mengatakannya. Fase pertama adalah fase Mekah, ketika Muhammad hanya berdakwah dengan kata-katanya. Dalam 13 tahun pertama, hanya ada 40 orang yang masuk Islam. Hanya 40 orang yang masuk Islam melalui kata-kata. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, itulah fase kedua. Ketika mereka hijrah, mereka mulai menyerbu kaum non-muslim. Mereka mulai menjarah kafilah-kafilah, mulai mengambil perempuan sebagai budak seks, mulai mengusir. Pada dasarnya, mereka memulai jihad yang bersifat kekerasan. Itu dikenal sebagai fase Madinah. Jadi, para pendakwah muslim secara terbuka mengatakan bahwa pada akhirnya itulah langkah logis berikutnya. Mereka secara logis akan berlanjut ke fase kedua. Jadi mereka tahu itu. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk fase kedua. Mereka siap untuk, beberapa orang akan mengatakan, mereka sudah hampir memasuki fase kedua di Eropa. Oke, dan semua orang yang datang dari Afrika Utara dan Timur Tengah ini, mereka akan menjadi prajurit garis depan. Mereka tidak datang bersama wanita dan anak-anak mereka. Oke, jadi mereka, ya ampun, saya bahkan tidak ingin memikirkan ini. Kamu pikir mereka akan takut pada kematian syahid? Mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan takut. Mereka memang tidak takut. Ini adalah beberapa orang paling dogmatis di dunia. Dan mereka sangat percaya pada ideologi mereka secara dogmatis dengan penuh semangat. Mereka memberitahu Anda apa yang akan mereka lakukan. Hanya menunggu. Mereka hanya menunggu perintah. IRGC sudah memperingatkan pemerintah Inggris bahwa kami memiliki banyak sel tidur. Dan mereka hanya menunggu perintah kami. Dan mungkin itulah alasan pemerintah Inggris sangat ketakutan. Mereka seperti, tidak, kami tidak mau terlibat dalam perangmu Amerika, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang-orang ini akan keluar dengan pedang dan pisau di jalan-jalan London, Birmingham. Mungkin bukan Muslim Inggris, tapi orang-orang yang tinggal di sana, mungkin mereka awalnya tidak akan terlibat karena mereka punya keluarga. Jadi memang sulit. Tapi orang-orang yang terus berdatangan ini, mereka tidak datang bersama keluarga mereka. Orang-orang ini adalah tentara Allah. Semuanya pria muda. Semuanya pria muda, agresif, dan bermusuhan. Apa yang akan mereka lakukan? Aku bahkan tidak ingin memikirkan ini.